Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait Fullmetal Manga Record of Ragnarok chapter ke-93, yang mana di sini kita akan diperlihatkan Valkyrie milik Okita Souji finally, dari mulai nama aslinya dan bahkan kekuatan dari Valkyrie tersebut yang memperkuat tubuh milik Okita Souji sehingga Okita Souji bisa menahan dan mengeluarkan seluruh potensi yang dia miliki sehingga bisa melampaui Dewa Sanao no Mikoto. Jadi seperti apakah kisahnya di video kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan, yaitu di mana Okita Souji setelah dia bergabung dengan sang Onigo, kemudian mereka berdua pun langsung bersiap untuk menyerang. Kemudian di sini Handel mengatakan, Souji Okita memakai kekuatan pedang biru di tubuhnya untuk menghadapi Dewa Pedang Susanoo lagi. Seluruh penonton pun langsung bersorak riuh menyemangati Okita Souji. Sampai-sampai di sini ada beberapa seniman yang menggambar yang sangat bagus dan terbaik dalam sejarah, yaitu ada G.S. Bass, Miguel Angel, Katsushika Hokusai, yaitu para seniman yang sangat populer di kalangannya dan di zamannya. Kemudian mereka mengatakan, indah sekali, sungguh warna biru yang sangat pekat. Hah, ini sepertinya hidupnya juga ikut membara. Kemudian setelah itu Okita Souji pun mengatakan, terima kasih, kau selalu ada di sampingku. Kemudian tiba-tiba saja ada seorang wanita yang mengatakan, keinginanmu itu juga keinginanku, Tuan. Jangan pedulikan apapun, ayunkan saja pedangmu sepuasmu. Aku adalah Valkyrie yang menemani jiwa pendekar pedang. Mari kita bersama-sama mengeluarkan semua kekuatan yang ada di dalam dirimu saat ini. Yang ternyata di sini Okita Souji memiliki Valkyrie di dalam sebuah pedangnya untuk melawan Dewa Sanao no Mikoto. Dan dia adalah Valkyrie ke-6 dari 13 Valkyrie bersaudara bernama Skull Mold. Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan panel di mana Brunhild memerhatikan bersama Gear di pertarungan Okita Souji melawan Sanao no Mikoto. Bahkan di sini Brunhild terpukau dan juga Gear mengatakan, Okita-san dan juga kakak Mold, apa mereka akan baik-baik saja, Kak? Saat aku melihat mereka berdua, rasanya perasaanku jadi tidak enak. Brunhild pun yang mendengar hal tersebut menjawab, sebagai seorang gadis pejuang, kau pasti juga merasakan hal ini, ya kan? Menang atau kalah, ini akan menjadi pertarungan terakhir bagi mereka berdua sebagai pendekar pedang. Mendengar hal tersebut, Gear berkata, pertarungan terakhir sebagai pendekar pedang, apa maksudnya itu? Brunhild menjawab, saat ini Souji Okita setelah bersatu dengan Onigo, ia memiliki kekuatan yang bisa membakar tubuhnya sendiri. Normalnya, dia tidak akan bisa menahan kekuatan itu. Tubuh Okita Souji seharusnya sudah rusak sejak lama. Lalu, bagaimana bisa Okita bertahan seperti itu? Ucap Gear sambil bertanya keheranan kepada Brunhild. Kemudian di sini Brunhild menjelaskan, itu karena kekuatan Skull Mold. Sebagai pendekar pedang, Okita Souji telah berkembang pesat. Jika saja dia tidak meninggal karena penyakitnya, aku akan menyambutnya dengan sangat baik. Sang pedang dari seorang pendekar pedang, semua potensi yang dimiliki oleh Okita Souji terkonsentrasikan pada saat ini dan dikeluarkan secara paksa. Pada saat mendengar hal tersebut, ternyata di sini Okita Souji potensinya seluruhnya dikeluarkan, bahkan kerjasama dengan Onigo tersebut dibantu oleh sang Valkyrie ke-6 ini. Bahkan di sini Brunhild pun menjelaskan lagi kepada Gear yang bertanya, mengeluarkan potensi semuanya, apa maksudnya, Kak? Brunhild menjawab, dengan kata lain, Okita Souji saat ini, dia mempertaruhkan segalanya untuk momen ini, masa lalunya, masa sekarang, dan masa depannya, agar dia mendapatkan tubuh yang sempurna sebagai pendekar pedang. Valkyrie ke-6 Skull Mold, kekuatan yang ada di dalam nama itu adalah pedang waktu. Yang ternyata di sini Okita Souji diperkuat tubuhnya oleh sang Valkyrie. Bahkan Valkyrie tersebut juga menjadi sebuah volume pedang yang digunakan oleh Okita Souji. Ternyata minasan bahwa Okita Souji di sini menggunakan double kekuatan dari Valkyrie, bukan double Valkyrie ya, melainkan
double kekuatannya, yaitu menjaga ketahanan tubuh milik Okita Souji sekaligus menjadi pedang Okita Souji untuk melawan Susanoo no Mikoto. Kemudian setelah itu, panel pun kembali lagi ke pertarungan persiapan antara Susanoo no Mikoto versus Okita Souji. Susanoo pun yang melihat aura warna biru milik Okita Souji mengatakan, Souji Okita sudah bersiap untuk meninggalkan semua yang dimiliki ke dalam pedangnya untuk bertarung saat ini. Ayo, kita mulai, ucap Okita, dan kita bisa melihat bahwa Okita menyerang dengan sangat lurus dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Bahkan di sini pada saat setelah menangkis kekuatan Okita Souji, Susanoo langsung menghantarnya dengan menghunuskan pedangnya. Namun ternyata di depannya adalah hanya bayangan saja, dan Okita pun langsung ada di belakang dengan menggunakan jurus Hiryu, naga terbang. Susanoo pun terkaget dan langsung menebas dari belakang secepatnya. Namun ternyata di belakang itu bayangan Okita Souji lagi. Susanoo pun terkejut karena Okita Souji sudah ada di belakang lagi menggunakan jurus Harushu, gelombang naga Torao. Kemudian setelah itu Susanoo pun langsung menangkisnya lagi. Namun ternyata pada saat Susanoo menangkis dan terlempar, Okita Souji sudah ada di belakang Susanoo. Susanoo pun terkaget dan mengatakan, "Apa? Bagaimana bisa? Serangan beruntun apa ini? Kecepatan bahkan bukan gerakan yang realistis. Meski kau menghalangi atau menghindarinya pada momen berikutnya, teknik selanjutnya akan segera datang. Aku tidak bisa melakukan serangan balik atau melarikan diri. Ini tidak bisa." Dimana setelah itu kita bisa melihat Okita Souji menggunakan jurus-jurus barunya dan terus menyerang Susanoo no Mikoto dari berbagai sisi dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Serangan beruntun yang bahkan orang lain tidak bisa lihat, bahkan dewa sekalipun tidak bisa mengimbangi kekuatan Okita Souji yang membuat Susanoo no Mikoto kewalahan. Sehingga dia tidak bisa menggantar serangan, dia sendiri hanya bisa bertahan dari setiap serangan milik Okita Souji. Kita bisa melihat bahwa Susanoo no Mikoto di sini terus berteriak, mengatakan, "Wah, apa-apaan ini? Baiklah kalau begitu." Heimdall pun di sini yang melihat serangan beruntun milik Okita Souji langsung mengomentari. Souji Okita memamerkan serangannya yang terus menerus dan sangat ganas. Susanoo nyaris tidak bisa bertahan dengan Sindra Yorozu yang tak tertembus ini. Kecepatan itu aku tidak mengerti apa yang terjadi. Setelah itu kita pun diperlihatkan panel di bangku VIP Dewa Yunani. Di sini Zeus mengatakan, mereka berdua sangat luar biasa. Sepertinya Sindra Yorozu juga berevolusi saat bertarung ya. Mungkinkah Okita Souji telah melampaui dalam hal evolusi, ucap Dewa Ares. Kemudian Zeus pun langsung berubah lagi ke mode kekarnya dan mengatakan, "Ya ampun, seharusnya itu tidak mungkin terjadi. Rangkaian teknik dari gerakan-gerakan itu, manusia itu telah melampaui batasnya." Yang mana kita bisa melihat di dalam bayangan Dewa Zeus, ternyata Okita Souji diperlihatkan urat-uratnya yang sudah melebihi tahap di atas manusia. Bahkan di sini kita pun diperlihatkan panel rekan-rekan dari Shinsengumi Requiem. Di sini mereka mengatakan, "Apa-apaan ini? Okita-san, dia benar-benar luar biasa. Oyaji, apa ada teknik rahasia seperti itu di Seiseikan?" Pada saat mendengar hal tersebut, Oyaji atau Kano Isami mengatakan, "Itu mustahil. Setiap serangan adalah pedang mematikan dari Tenen Rinsenryu. Bisa dibilang teknik pedang yang bisa membunuh musuh dengan sekali tebasan, pedang yang bisa meluncurkan serangan-serangan berturut-turut. Tidak ada cara logis bagi tubuh untuk mengatasinya. Sejak kapan dan di mana Souji mendapatkan teknik seperti ini?" Hingga kita bisa lihat bahwa Kando Isami saja yang melatih Okita Souji keheranan bagaimana caranya Okita Souji bisa melakukan teknik tersebut. Kemudian di sini narator mengatakan, Kando Isami bahkan tidak mengetahui visi serangan Okita Souji, tapi yang mengamati semua perasaan Okita Souji itu hanya satu orang, dan dia adalah seorang bocah yang menemani detik-detik akhir kematian Okita Souji bernama Ichimatsu, sang putra Eukiya Heigoro. Bahkan di sini dia pun menyemangatinya sambil membawa kertas-kertas yang telah dituliskan oleh Okita Souji. Dia mengatakan, "Kau Souji, kau tidak boleh kalah kakak." Kemudian setelah itu kita pun diperlihatkan panel masa lalu Okita Souji, di mana detik-detik terakhir Okita Souji membuat jurus-jurusnya pada saat dia sudah tidak bisa bermain lagi. Kita pun diperlihatkan kediaman Eukiya Heigoro, di mana Ichimatsu di sini memperhatikan Okita Souji. Narator pun mengatakan, di tahun-tahun terakhir kehidupannya Okita Souji, meski dia sakit parah dan bahkan tidak bisa mengayunkan pedangnya lagi, dia tidak pernah meninggalkan pedangnya. Kemudian kita bisa melihat Okita Souji yang sedang menulis jurus-jurus agar dia bisa melampaui teknik kekuatan manusia dan diaplikasikannya dalam perang untuk membantu rekan-rekannya. Kemudian Ichimatsu mengatakan, "Kak Souji, mungkin sebaiknya kakak harus segera istirahat." Okita Souji menjawab, "Belum, masih belum."
Kak Souji, sudah Kak Souji. Jangan dilanjutkan lagi kak. Kalau kakak tidak istirahat dengan benar, kakak bisa mati. Namun Okita Souji sambil batuk-batuk, dia terus menulis jurus-jurusnya dan mengatakan, Ichimatsu, tolong buat lebih banyak tinta. Kumohon padamu. Kemudian di sini narator menjelaskan, ini adalah teknik untuk mengalahkan musuh dalam jumlah besar di medan perang. Dia mereformasi gaya berpedang Tennen Rinsenryu dengan menyusun lebih dari 80 postur. Okita Souji telah menciptakan teknik serangan berturut-turut yang benar-benar baru. Bahkan di sini Okita Souji dalam detik-detik terakhirnya mengatakan, bersama dengan Kandosan, bersama dengan rekan-rekan semuanya, aku akan tetap bertarung. Ichimatsu berkata, Kak Souji, bertahanlah Kak Souji. Lalu rentetan terakhir, narator mengatakan, apa yang lahir saat dia terbaring di tempat tidur karena penyakitnya bersamaan dengan keputusasaan imajinasinya. Sesuatu yang jauh dari kenyataan karena yang ada hanya gerakan yang melebihi kemampuan manusia. Tapi lebih dari itu semua, kita pun bisa melihat ke arena pertarungan kembali Okita Souji pada saat menyerang Sanoo no Mikoto dengan jurus terus menerus. Bahkan di sini narator mengatakan, pedang Okita Souji melampaui logika manusia terbang tinggi. Yang mana kita bisa melihat pada saat ini Okita Souji mulai menerjang dari atas pada saat melawan Susanoo no Mikoto, dan bahkan serangan tersebut bisa menggambarkan sebuah elang, yaitu sebagai harapan terbang milik Okita Souji yang sangat kuat. Bahkan di sini panel pun diakhiri dengan jurus Okita Souji yang menyerap aura elang tersebut bernama Tennen Rinsenryu Imperieten, layang-layang melintas surga, dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan Fullrock Manga Record of Ragnarok chapter ke-93. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasan kali ini? Apakah makin seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Saya Sensei, and bye-bye!